Halo semua, selamat datang di RK188 sub kelompok 1. Anggota kelompoknya yang pertama, Ukhti Rahima sebagai ketua dari Fakultas Ilmu Budaya. Sifa Ainun Fatihah Salsabila sebagai PJ Poster dari Kedokteran Gigi. Sani Sakinah PJ Materi dari Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Wilda Trisabina sebagai PJ Medsos dari Keperawatan. Dan terakhir, Resandria Naufal Ardiansah sebagai PJ Video dari Perikanan dan Kelautan. Gaya hidup sehat pada lansia. Yang pertama, jaga pola makan dengan memilih makanan bernutrisi 4 sehat 5 sempurna. Cara paksanaannya makan teratur 3 kali sehari. Minum air yang cukup. Tips memilih makanan untuk lansia. Pilihlah makanan yang mudah ditelan, seperti bubur, nasi, dan sayur. Hindari makanan yang menimbulkan masalah pencernaan seperti makanan pedas, asam, dan soda. Pilihlah lemak yang sehat dan hindari makanan tinggi kolesterol seperti gorengan. Batasi asupan gula dan garam. Gula maksimal dikonsumsi 4 sendok makan dan garam 1 sendok teh per hari. Oke, selanjutnya ajak lansia untuk melakukan aktivitas fisik. Melakukan olahraga intensif sedang minimal 20 menit per hari seperti jalan kaki, bersepeda, dan membereskan rumah. Untuk olahraga intensitas berat, minimal dilakukan 15 menit selama 3 hari per minggu. Tips olahraga untuk lansia. Pilihlah olahraga yang sesuai dengan kemampuannya, seperti berjalan kaki, yoga yang sesuai dengan lansia, dan senam yang ringan. Lalu, lakukan olahraga dalam durasi yang singkat namun rutin. Dan yang terakhir, tidak memaksakan diri. Ingatkan lansia untuk istirahat yang cukup, yaitu 7-8 jam per hari. Tidak merokok, dan jangan biarkan lansia merokok karena dapat mengganggu pekerja paru-paru, memicu penyakit jantung dan penyakit berbahaya lainnya. Lalu, tidak minum minuman keras. Dan tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Perhatikan obat-obatan yang dikonsumsi lansia, dan pastikan sudah sesuai dengan resep dokter. Kehidupan sehari-hari, kita banyak menjumpai berbagai jenis obat. Yang pertama, ada obat bebas. Ini dapat dibeli secara bebas tanpa resep dokter. Contohnya adalah paracetamol, vitamin, multivitamin, dan antasida. Yang kedua, ada obat bebas terbatas. Ini bisa dibeli tanpa resep dokter, namun tergolong obat yang keras. Contohnya CTM. Ketiga, obat keras. Hanya bisa didapatkan dengan resep dokter. Contoh obatnya laretidine, asam merfanat, alprazolam. 4. Obat golongan narkotik. Obat ini hanya bisa didapatkan dengan resep dokter, dengan tanda tangan dokter, serta nomor izin praktik dokter pada resep tersebut. 5. Obat fitomarkama. Obat ini terbuat dari bahan herbal yang telah dibuktikan secara ilmiah, sehingga bisa disetarakan dengan obat modern. Nah, 6. Obat herbal berstandar. Obat ini merupakan obat yang diekstrak dari bahan alam, obat untuk meredakan rasa nyeri saat haid, dan obat untuk menyembuhkan diare. 7. Obat herbal atau jamu. Herbal atau jamu biasanya secara turun-temurun karena dinilai berkhasiat. Nah, sekarang sudah tahu kan bagaimana gaya hidup yang sehat? Yuk, lakukan hari ini. Tidak harus berubah sepenuhnya, tapi ubah perlahan dan bertahap saja. Dan tetap nikmati setiap prosesnya. Selamat memulai. Terima kasih sudah menonton.